Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam untuk kita semua dan salam sejahtera. Salam sukses, salam damai, dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu sukses. Baik, kali ini saya akan berbicara masalah satu hal yang sangat penting yang harus kita ketahui bersama, yaitu tentang hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia memang sejak dulu sudah ada, cuman belum tertulis sedemikian rupa. Di zaman-zaman Muslim, ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah yang kemudian menjadi tahun Hijriah. Ketika beliau hijrah ke sana, sangat menghormati dan menghargai perbedaan. Karena di Madinah Muhammad SAW disambut oleh kaum Muslim, kaum Nasrani, dan kaum Yahudi. Artinya berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda asal muasal mereka, tapi bersama-sama berkumpul di wilayah Madinah. Tetapi Nabi tidak melihat perbedaan itu. Nabi Muhammad SAW sangat menghormati dan menghargai perbedaan itu. Oleh karenanya Muhammad SAW diterima dengan baik ketika beliau datang ke Madinah. Beliau menghormati kaum Nasrani, beliau menghormati kaum Yahudi, dan beliau juga menghormati sesama Muslim dan perbedaan-perbedaan, baik pendapat maupun pengetahuan yang berbeda. Tetapi selalu beliau berikhtiar untuk memberikan contoh yang terbaik, melewati akhlak mulianya, perilaku sehari-harinya, moralnya yang begitu bagus, yang kemudian dinilai oleh semua orang. Apakah Rasulullah memaksakan untuk kaum Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam? Tidak. Artinya toleransi sudah dilakukan pada masa itu. Penghargaan dan penghormatan perbedaan sudah sangat dihormati pada waktu itu. Alangkah naibnya ketika di masa sekarang kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok Muslim tertentu tiba-tiba memusuhi habis-habisan agama-agama lain karena atas nama perbuatan-perbuatan tertentu oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu di agama lain. Jelas ini di luar akhlaknya Rasulullah yang sangat toleran. Baik, sejarah terus berjalan. Tetapi waktu masa itu tidak ada tertulis tentang hak asasi manusia, penghormatan itu. Kemudian bagaimana dengan perempuan? Ya, bahkan sampai Rasulullah mengatakan surga berada di telapak kaki ibu. Artinya harkat dan martabat kaum perempuan di mata Islam sangat tinggi, sangat dihormati, dan kemudian menghilangkan penindasan. Tidak lagi mengintimidasi orang lain yang sukunya berbeda atau agamanya berbeda, lalu direndahkan harkat dan martabatnya melalui penindasan atau dijadikan sebagai budak. Itu dihapuskan. Itu membuktikan bahwa sudah toleransi dan hak-hak orang sudah sangat dihormati dan dimuliakan. Yang sekarang muncul namanya hak asasi manusia. Kemudian sejarah berlanjut. Zaman-zaman kerajaan di masa-masa dulu, baik di Nusantara, di Jazirah Arab, kemudian di Eropa dan lain-lain, termasuk di Asia,
yang sangat merasakan pada waktu itu di Eropa. Para raja waktu zaman itu, para raja termasuk di Eropa, di Asia, dan di Afrika, para raja pada waktu itu, begitu kerajaan ini sudah besar, punya wilayah yang sangat luas, kekuasaan yang sangat kuat, punya tentara yang sangat kuat untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, raja pun membuat aturan. Tetapi aturan-aturan atau undang-undang itu hanya dikenakan kepada rakyat, tidak berlaku kepada raja dan keluarga raja di istana. Muncullah yang kemudian terkenal dengan Magna Carta untuk merubah itu semua. Jadi peraturan itu harusnya dikenakan semua, sama harkat dan martabatnya manusia. Raja dan keturunannya dan keluarganya, rakyat dan keturunannya harusnya sama. Apabila rakyat bersalah dihukum, raja dan keturunannya atau keluarganya pun kalau bersalah tetap harus dihukum sama. Itu mulai hak-hak orang, hak-hak rakyat yang kemudian disamakan. Kemudian muncul lagi yang namanya di Amerika, the American Organization Independent. Organisasi independen yang kemudian muncul kekuatan baru tentang hak asasi manusia. Artinya di situ mulai sejak manusia dalam kandungan, di dalam perut ibunya, dia sudah merdeka. Apalagi dia sudah lahir. Dia adalah manusia yang merdeka. Dia adalah manusia yang punya kebebasan. Dia manusia yang harus dilindungi. Dia manusia yang harus dihormati dan dihargai. Kaitan dengan hak asasi manusia. Runtutan dari tadi, dari atas sampai sekarang. Nah kemudian barulah pada tahun 1945 dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Maka PBB pun mengatur tentang HAM itu, tentang hak asasi manusia. Hampir semua negara mengadopsi tentang aturan itu, termasuklah Indonesia. Mengakui bahwasanya kita bagian daripada yang diatur oleh hak-hak asasi manusia melewati PBB, dan kita menerima secara bulat. Kemudian kita diwajibkan juga membuat undang-undang berkenaan dengan itu untuk memperkuat aturan yang dicetuskan dari PBB. Kita masing-masing negara yang sudah mengakui bersama tentang hak asasi manusia membuat peraturan dan undang-undang. Nah, bagaimana dengan konstitusi kita? Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 sudah termaktub di dalamnya, tetapi belum spesifik. Nah, setelah reformasi 1998, maka mulailah terjadi amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itulah tentang hak asasi manusia diperkuat pada pasal 28. Jadi hak-hak orang sangat dihormati dan dihargai oleh negara. Kira-kira kalau kita bacakan ini salah satunya, pasal 28 berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maka belum cukup hanya satu pasal oleh MPR, sementara di amandemen terus berlanjut. Akhirnya pasal 28 itu ada 28A, 28B, 28C, 28C terus sampai terakhir 28J. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. 28C. Artinya ada 24 pasal di dalam
pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Dan setiap satu pasal paling tidak ada 2 alinea, bahkan ada 3 alinea yang di dalamnya. Kalau kita boleh contoh bacakan salah satu pasal 28B umpamanya. Menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Itu dilindungi. Kalau di Islam dengan undang-undang pernikahannya, kemudian berhak mempunyai surat nikah yang jelas sebagai warga negara, artinya dilindungi, bukan sekedar nikah batin yang tidak tercatat oleh negara. Kemudian setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tuh, haknya anak. Yang tadi saya katakan waktu The American Independent menyatakan bahwasanya manusia itu merdeka sejak di dalam kandungan sampai dia lahir, hidup, dan seterusnya sampai dia meninggal. Nah, di Indonesia juga dikatakan seperti itu. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Harus dilindungi oleh negara. Harus semua kita bersama-sama melindungi. Agar mereka, anak-anak kemudian hari menjadi anak-anak hebat sebagai penerus kelangsungan kehidupan bangsa. Penerus para pejuang bangsa. Penerus pembangunan negara ini gitu. Jadi para pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan bangsa di masa depan. Kemudian 28C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ya kebutuhan pokok. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa hidup dengan nyaman dan bebas, kemudian dia punya tempat tinggal yang layak. Itu kebutuhan dasar. Kemudian kalau dia bisa berkembang dengan baik, ya bisa memenuhi kebutuhan lain-lainnya di selain kebutuhan dasar itu. Nah, sekarang apakah air minum termasuk kebutuhan dasar? Apakah listrik termasuk kebutuhan dasar? Ya, sekarang listrik dan air minum pun termasuk bagian kebutuhan dasar. Plus yang sekarang lebih modern lagi adalah jejaring internet. Itu pun sekarang menjadi kebutuhan dasar. Yang dulunya memang belum ada, tetapi sekarang sudah menjadi kebutuhan. Orang mencari informasi yang benar melewati media sosial. Orang mencari informasi yang benar di berita-berita media sosial. Selain berita nyata, logika di elektronik seperti TV dan berita-berita koran, majalah, dan sebagainya. Berita-berita yang pantas, berita-berita yang bisa memotivasi dan memajukan setiap orang di warga negara Indonesia. Bukan berita-berita negatif yang menyerang atau menuding atau memfitnah, kemudian membawa rakyatnya menjadi berpikiran negatif. Itu jelas tidak menghargai dan menghormati hak asasi manusia namanya. Oke, ini beberapa pasal yang saya bacakan tentang pasal-pasal yang sangat urgen, termasuk pasal 28H di Undang-Undang Dasar ini, Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Tuh, dia berhak. Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Lahirnya adalah fisiknya, dia punya rumah, dia punya pakaian, dia bisa makan dengan baik, dia bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian batinnya nyaman, tenang, tidak ada dihina, dicaci maki, direndahkan oleh orang lain begitu. Jadi batinnya nyaman. Jadi lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Kemudian setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ya, kalau bagi orang-orang yang mampu dan mapan, mungkin malah mereka ikut membantu, gitu. Bukan malah ikut meminta
bantuan sosial yang saat ini kita kenal sekali, contohnya BLT. Ini sangat populer, BLT dari pusat ataupun dari daerah, yang ditujukan kepada rakyat atau masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu. Dibentukkan untuk mereka, bukan orang-orang yang mampu. Yang kalau merasa mampu, jangan meminta BLT. Nanti Anda bisa menjadi miskin, karena Anda sekarang berperilaku miskin. Anda bisa jatuh jadi miskin, lebih miskin daripada mereka. Mereka dibantu karena memang layak dibantu. Tapi Anda meminta bantuan hanya karena ingin ikut-ikutan supaya mendapatkan. Sangat disayangkan. Hindari itu. Yang pantas untuk mendapatkan bantuan. Kemudian, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Jadi, Anda, saya berhak memiliki hak pribadi. Punya rumah, punya tanah, punya kendaraan sepeda, punya motor mungkin, atau punya mobil, bahkan yang mapan mungkin punya pesawat dan sebagainya. Dan itu dilindungi oleh negara. Pemerintah harus menjaga dan melindungi itu. Ketika terjadi ada pencurian di rumah itu, wajib pemerintah, khususnya polisi, untuk menuntaskan hal itu, menangkap pelakunya, dan kemudian dipenjarakan. Karena tidak boleh hak-hak itu diambil secara paksa, baik secara pribadi, secara berkelompok, maupun oleh negara. Kecuali Anda melanggar hukum, Anda korupsi. Nah, kemudian hak-hak Anda, hak kekayaan Anda diambil paksa oleh negara untuk dikembalikan kepada negara. Ya, itu benar. Tetapi bagi kita yang tidak melakukan hal seperti itu, tidak boleh, harus dijaga. Siapapun tidak boleh menekan dan sebagainya atau menjelek-jelekan harta miliknya. Dia miliki, ya dihormati. Anda memiliki yang lain, ya dihormati oleh yang lain. Seperti itu. Ini kira-kira berkenaan dengan pasal-pasal ini. Nah, kemudian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang saya ceritakan tadi, di pasal 28 A, B, C, D sampai J itu berkenaan dengan membangun kekuatan hak asasi manusia, termasuk pasal yang banyak. Kemudian undang-undangnya kita sudah miliki di bawah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya begitu kita berbicara PBB, kita sudah punya kekuatan dasar juga, yaitu kita punya undang-undang selain konstitusi kita. Tetapi ada undang-undang yang lebih rinci untuk merincikan tentang hak asasi manusia di Indonesia, untuk melindungi warga negaranya dari terpaan atau gangguan oleh orang lain. Dilecehkan kah, dihina kah, direndahkan kah, atau dibully kah, atau punya pemenjaraan di dalam rumah kah, atau pemerkosaan kah, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya di rumah, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi nanti ada muncul beberapa undang-undang yang mengenakan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran tentang hak asasi manusia. Yang pertama ya undang-undang pidana, yang kedua undang-undang perlindungan anak, yang ketiga undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, dan kemudian undang-undang yang lainnya yang bisa dikaitkan atas perilaku seseorang yang menghilangkan hak asasi manusianya yang dilakukan oleh seseorang. Dia bisa dikenakan apabila dia anak-anak, undang-undang perlindungan tentang anak, keras dan kejam itu. Hukumannya sangat berat. Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga lebih hebat. Jangan main-main Anda terhadap anak Anda, terhadap keluarga Anda dalam rumah. Anda siksa, Anda fitnah, Anda caci maki, Anda pukul sampai cedera dan sebagainya, boleh. Mereka melaporkan Anda ke pihak yang berwajib. Bahkan orang yang mengetahuinya, tetangga, RT atau apapun yang di wilayah itu boleh melaporkan.
dan harus segera diproses oleh kepolisian karena undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang perlindungan anak, undang-undang perlindungan wanita, termasuklah undang-undang hak asasi manusia itu. Ya, jadi kebebasan, jadi saya bacakan di sini, kebebasan kita, ini dalam hak asasi manusia ya, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi tidak boleh kita melanggar hak-hak orang lain. Kita merdeka betul sejak dalam kandungan itu sudah merdeka, sampai lahir kita merdeka, sampai besar kita merdeka. Ya, tetapi kemerdekaan kita dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Jadi ada batas-batas tertentu. Undang-undang itu mengatur hal-hal ini agar tidak saling semaunya saja. Karena merasa merdeka lalu berbuat semaunya. Tidak boleh, tidak bisa. Anda melanggar undang-undang berkenaan dengan undang-undang pidana mungkin, berkenaan dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga mungkin, dan undang-undang perlindungan anak mungkin, dan undang-undang lainnya. Jagalah, mari kita bekerja sama dengan baik, saling hormat dan menghormati, bertoleransi, saling menghargai, tidak boleh merendahkan kelompok-kelompok lain yang minoritas karena merasa mayoritas lalu semaunya terhadap minoritas, atau sebaliknya karena merasa minoritas lalu mengadukan sembarangan saja kepada negara atau kepada kepolisian tentang kekejaman mayoritas yang tidak punya alasan. Termasuklah dilarang melakukan hoax, fitnah dan caci maki di media sosial, karena sekarang sudah ada undang-undang IT. Itu akan menjerat Anda. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda membuat konten, atau Anda nge-share konten, atau membuat video, atau nge-share video yang tidak sepantasnya, Anda melanggar undang-undang IT. Dan pertanggung jawab di akhirat luar biasa. Apabila Anda nge-share yang tidak pantas Anda share kepada orang lain, apalagi ke grup, dibaca orang lain, dan akhirnya orang lain terpengaruh oleh itu, dan ternyata perbuatan dosa, maka Anda bertanggung jawab di akhirat, tercatat. Jadi hati-hati, gunakanlah konten media sosial sebaik mungkin, karena hak-hak kita dilindungi oleh negara melewati undang-undang itu. Kita tidak boleh berperilaku semena-mena terhadap orang lain, termasuk di media sosial, memfitnah, mencaci maki dan merendahkan, atau membuli dan lain-lain, mengancam dan sebagainya, tidak dibenarkan. Itu berarti melanggar undang-undang. Kemudian manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, akal, budi, dan nurani. Kita punya akal, kita bisa menjadi orang-orang yang pintar. Kita punya budi karena kita punya moral, punya akhlak. Kita punya nurani, kita punya rasa, perasaan yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Kita manusia, tapi perasaan kita berbeda dengan perasaan orang lain. Ya, memang benar. Karena Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan manusia dengan perbedaan-perbedaannya itu. Itulah menjadi kebesaran dan kehebatan kita saling mengerti tentang orang lain. Orang lain bisa mengerti tentang kita, walaupun tidak seutuhnya dia bisa mengerti, tapi bisa saling memahami dalam pergaulan sehari-hari. Oke, terima kasih. Salam semua kepada kita semua. Hormati hak asasi manusia. Hormati semua warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ada di Indonesia. Kemudian kita tidak lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu di jalan yang benar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.